Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Teman-teman, masih ada kan yang belum SKB ya? Ini aku mau kasih FR, cuma ini FR unpredictable. Maksudnya aku gak nyangka kalau soalnya itu bakal kayak gini, bakal ada FR kayak gini. Maksud aku FR dari jabatan pengelola data belanja, pengelola data akuntansi, dan pengelola data bla 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 yang lainnya. Mungkin nanti soalnya kurang lebih seperti FR yang aku share nanti. Aku tuh ngiranya kayak gini teman-teman, karena emang pengisi untuk jabatan ini kan dari akuntansi, manajemen, TI juga. Cuman karena ini tuh kaitannya dengan keuangan, aku kira itu masih dibina oleh Kementerian Keuangan. Cuma kayaknya prediksi aku meleset. Jadi aku tuh kemarin-kemarin tuh mikirnya kayak gini loh. Kalaupun ada soal yang tentang data, tentang komputer ya, IT dan sebagainya, itu tuh paling 40%-nya gitu. Yang 60%-nya tetap sebagian besar adalah keuangan dan akuntansi. Tapi ternyata enggak loh teman-teman. Ternyata soalnya itu sulit tentang data. Jadi kayak gitu teman-teman. Aku harap mungkin teman-teman yang belum melaksanakan SKB ada yang jabatannya satu rumpun dengan pengelola data ini ya. Teman-teman bisa sedikit ada gambaran di mana teman-teman harus belajar. Cuma mohon maaf banget teman-teman, aku nggak bisa ngasih soal dan ngasih latihan ya tentang FR ini karena itu di luar kemampuan aku banget. Aku juga nggak tahu ya. Tahu aku cuma Excel aja sih. Jadi kayaknya aku nggak bisa ngasih soalnya, belum bisa. Untuk latihan soal keuangan aja aku kadang suka salah ya teman-teman. Jadi apalagi untuk soal kayak gini. Jadi aku belum berani untuk ngasih latihan soalnya. Teman-teman bisa belajar sendiri ya. Semangat! Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, aku ingetin lagi buat teman-teman untuk subscribe, like, comment, dan share agar aku semakin semangat bikin videonya. Oke teman-teman, mari kita mulai baca FR-nya. Ini kebetulan FR dari kolom komentar di YouTube aku. Hai Kak, terima kasih untuk FR-FR-nya. Saya kemarin ujian SKB pengelola data belanja dan laporan keuangan tingkat Pemkot. Cuma kasih FR yang saya alami sama sekali gak ada tentang akuntansi, undang-undang ekonomi makro dan mikro. Malahan yang masuk tentang MS Excel, SQL, dan undang-undang ITE. Terus FR yang kedua, Assalamualaikum, bagi FR, bagi jabatan pengelola data bla bla bla. Alhamdulillah lancar Mbak sesuai FR, MYSQL. Apa nih nggak ngerti. Kemudian ada Excel walaupun belum lolos, MYSQL kuncinya ya Mbak, hampir 90%. Query-querynya Mbak, DML paling banyak. Like, where, join, and keluar Mbak. Kemudian ini lanjutannya ya teman-teman, definisi data, verifikasi, kapasitas email, undang-undang ITE ada Mbak, Excel Mbak, mens median modus ada Mbak, terus diagram, Excelnya N sama OR ya Mbak. Gampang-gampang sih menurutku. Tapi berhubung belum paham banget tentang struktur KSL, jadi mungkin aku kebalik-balik tadi jawabannya. Jadi Mbak Feby harus paham banget ya Mbak urut-urutan query-nya. Sekitar 88% tadi SQL aku Mbak. Yang ada tanda tanya itu jawabannya ada semua, mirip banget sama FR. Ini FR yang ketiga, formasi pengelola data belanja dan laporan keuangan, kualifikasi D3 akuntansi, instansi pemerintah Kota Medan. Yang keluar soal jauh banget dari apa yang dibayangkan, cuma bisa bantu FR sedikit aja, yaitu tentang membaca perintah dasar SQL pada tabel dan beberapa jenis fungsi Excel. Sisanya pengetahuan umum mengenai komputer atau data. Terima kasih. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman, FR dari teman-teman kita yang jabatannya adalah pengelola data bla bla bla. Mungkin ada pengelola data akuntansi atau pengelola data aset, pengelola data belanja dan lain-lain. Emang aku memang baca ini di apa namanya? Permenpanya itu untuk jabatan-jabatan ini bisa diisi oleh teman-teman dengan jurusan akuntansi, IT ya, atau manajemen. Kita langsung ke soalnya ya teman-teman. Yang pertama, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran termasuk jabatan A. Administrasi, B. Fungsional,
C. Pelaksana, D. Pimpinan tinggi, atau E. Pembina madya? Jawabannya adalah B, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 adalah pejabat fungsional. Lanjut ke soal yang kedua. Periode tahun fiskal di Indonesia adalah A. 11 April sampai 31 Desember, B. 1 Oktober sampai 1 April, C. 1 April sampai 31 Oktober, D. 1 Januari sampai 31 Oktober, atau E. 1 Januari sampai 31 Desember. Jawabannya adalah E, itu menurut Kemenkeu sejak tahun 2001, periode operasi keuangan pemerintah berawal 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Lanjut ke soal yang ketiga. Berikut ini yang merupakan pajak subjektif adalah A. Pajak pertambahan nilai, B. Pajak penghasilan, C. Bea cukai, D. Bea materai, atau E. Pajak bumi dan bangunan. Jawaban yang benar adalah B, yaitu pajak penghasilan, karena pemungutan PPh memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Nomor 4, berapakah besaran penyaluran DAU setiap bulannya? A. 1/4 dari DAU daerah yang bersangkutan, B. 1/6 dari DAU daerah yang bersangkutan, C. 1/12 dari DAU daerah yang bersangkutan, D. 1/24 dari DAU daerah yang bersangkutan, atau E. 1/64 dari DAU daerah yang bersangkutan. Jawabannya adalah C, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari DAU daerah yang bersangkutan. Nomor 5, pemberian pinjaman dan atau hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya harus mendapat persetujuan A. Presiden, B. Menteri Keuangan, C. DPR, D. DPD, atau E. MPR. Jawabannya adalah B. Sesuai dengan PMK nomor 52, PMK 010 tahun 2016, berdasarkan hasil evaluasi atas kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7, serta terpenuhinya penilaian pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 13, dan pasal 17, Menteri Keuangan menetapkan persetujuan pemberian hibah untuk pendanaan kegiatan tersebut kepada daerah. Kemudian dijelaskan pula pada PMK nomor 53 PMK 010/2006 berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 5, Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas rencana pinjaman. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan adanya penyesuaian APBN, kecuali A. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN, B. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, C. Perubahan pokok-pokok kebijakan moneter, D. Keadaannya menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan, E. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit, organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Jawabannya adalah C, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penyesuaian APBN itu bisa dilakukan apabila
perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN, kemudian perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, yang ketiga keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Kemudian yang keempat adalah keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini, jawabannya adalah C, yaitu perubahan pokok-pokok kebijakan moneter. Soal yang ketujuh, rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral disebut A. Rekening kas negara, B. Rekening kas umum negara, C. Rekening penerimaan negara, D. Rekening belanja negara, atau E. Rekening negara. Jawabannya adalah B, yaitu rekening kas umum negara sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2007. Rekening kas umum negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Kalau dapat soal kayak gini harus hati-hati ya teman-teman, karena antara opsi A dan opsi B itu hampir sama, jadi suka mengecoh. Nomor 8. Berikut ini yang dimuat dalam rancangan KUA sebagaimana yang tertuang pada PP nomor 12 tahun 2019 adalah kecuali A. Kondisi ekonomi makro daerah, B. Asumsi penyusunan APBD, C. Kebijakan publik, D. Kebijakan pendapatan daerah, atau E. Kebijakan belanja daerah. Jawabannya adalah C, sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019. Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat A. Kondisi ekonomi makro daerah, kemudian asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan yang terakhir adalah strategi pencapaian. Soal yang ke-9, keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan kecuali A. Menutup defisit anggaran, B. Mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya, C. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang, D. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, atau E. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan dari pemerintah. Jawabannya adalah D, sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019. Keadaannya menyebabkan silpa tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk menutupi defisit anggaran, mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia melalui perubahan APBD. Yang D adalah melunasi kewajiban bunga dan pokok utang. Kemudian yang E adalah mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah. Yang F adalah mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan atau yang terakhir adalah mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Lanjut ke soal yang ke-10, di luar pajak, penerima negara terbesar dari A. Hibah, B. Cukai, C. Laba BUMN, D. Negara kreditor, atau E. Sumber daya alam. Jawabannya adalah E, itu di luar pajak penerima negara masih didominasi oleh sumber daya alam, terutama dari minyak bumi dan gas alam. Oke teman-teman, segitu aja latihan soal kita di video ini. Semoga teman-teman yang belum melaksanakan SKB prepare-nya, karena teman-teman mendapatkan jadwal yang mendekati akhir ya, teman-teman bisa prepare lebih baik lagi dan mendapatkan skor yang lebih tinggi lagi dari teman-teman kita yang sudah melaksanakan SKB sebelumnya. Tetap semangat, jangan lupa berdoa.
dan bersedekah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.